materi baru nih, Nak, di bab 3 tentang dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Oke, silakan perhatikan ke depan dulu ya. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, kita kan ada peraturan kelas nih. Yang pertama, anak-anak itu udah tahu lah pastinya. Masuk kelas tepat waktu, semua, kan? Yang kedua, berkata sopan kepada guru dan teman. Gunakan kata-kata yang bagus ya, yang sopan. Yang ketiga, izin keluar kelas secara bergantian. Berarti satu-satu keluar kelasnya, ya. Kalau temannya lagi di kamar mandi, tunggu dia balik dulu, baru yang lain boleh keluar, bergantian. Yang terakhir, terlibat aktif selama pelajaran. Nah, kalau ibu bertanya, dijawab atau berikan saran, tanggapan, oke? Nah, di peraturan kelas ya, tidak boleh dilanggar. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, ibu ada video yang bisa memotivasi anak-anak ibu tentang pembelajaran hari ini. Nah, disimak ya videonya. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat pangkat pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini. Oke, nah dari video yang ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa isinya? Yang bisa? Apa isi dari video yang ibu tayangkan nih? Tentang apa? Apa? Apa Zikri? Tentang apa? Ada yang bisa? Apa anak? Iya, perubahan zaman. Dahulu, nah kan pakai kata-kata dahulu kan? Dahulu orang kalau belanja sistemnya barter. Tahu barter? Misal, ibu mau beli beras sama si Zikri, tapi ibu bayarnya pakai ikan. Ibu barter, ibu kasih ikan ibu ke Zikri, Zikri kasih berasnya ke ibu. Itu zaman dahulu kala, ya kan? Terus berkembang lagi menggunakan duit. Nah, pakai duit bayarnya. Terus berkembang lagi pakai apa tadi? Bayarnya? Iya, pakai aplikasi Dana, e-wallet, ya kan? Pakai QRIS sekarang juga. Nah, itu kalau pembayaran. Tadi kalau pergi sekolah dulu harus jalan kaki, sekarang bisa pakai Grab, ya kan? Kalau belanja dulu harus ke pasar, sekarang pakai apa? Nah, pakai Shopee, Tokopedia, pakai aplikasi, ya kan? Nah, itu dia isinya. Oke? Nah, Sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana, dan smartphone kita. nah, sekarang ibu mau tanya, pernahkah anak-anak ibu belanja online? Nah, itu bisa semuanya. Walaupun tidak semua, rata-rata sudah pernah belanja online. Kalaupun tidak anak-anak ibu, orang tuanya,
gambar kerja peserta didik. Oke, nah tuh. Selesaikan permasalahan LKPD-nya, nanti berikan LKPD-nya di berbagai bidang, pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan aktivitas keseharian. Setelah itu, kita presentasi ke depan. Oke? Nah, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah ikut bagi pada pertemuan sebelumnya. Ya.
Dampak positif itu tadi yang menguntungkan kita. Dampak negatif sebaliknya. Cari dari sumbernya cetak atau menulis. Yang jauh lebih
yang menggunakan apa? E-learning namanya, ya kan? Menggunakan video pembelajaran. Dampak positifnya kata kelompok berapa nih? 7, dia bisa ngulang-ulang terus pembelajarannya karena dia lihat video dari YouTube misalnya, ya kan? Jadi mau berapa kali pun diulang bisa tetap. Dampak negatifnya kalau internetnya nggak bagus, nggak bisa dibuka videonya. Ada tambahan kelompok 8, 9? Ada? Tidak ada? Bukan tak? Oke, silakan. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir. Kasus 4 yang mau maju. Oke, yuk. Kelompok dulu. Saya semua maju. Oke, ayo nak. Silakan suaranya, Iman. Ada yang begitu. Oke, berarti kelompok berapa nih nak? 10 di keseharian, di kehidupan sehari-hari penggunaan e-wallet. Nah, apa itu kemarin e-wallet? Dompet digital. Jadi kita bisa belanja dengan scan-scan aja. Pakai aplikasi Dana, ada e-banking, ya kan? OVO, apa lagi? GoPay, dan lain-lain. Itu udah disebutkan dampak positif dan negatifnya dari kelompok 10. Ada yang mau menambahkan?
dia bintang 1, nggak usah belajar di situ, berarti jelek. Nanti bahannya nggak bagus, kan? Sekarang dampak negatifnya, tertipu barang tidak sesuai. Yang tadi ya, ini barangnya tidak sesuai dengan yang kita pesan. Terus, resiko barang tidak dikirim oleh penjual. Ya kan? Pernah kita pesan, tiba-tiba di cancel sama penjualnya. Pernah? Coba kayak gitu. Nah, ibu pernah dapat kayak gitu. Ibu udah pesan nih, tiba-tiba dari penjualnya di cancelnya, udah batal pesanannya kan? Terus boros dan kecanduan. Sambil balik bisa lihat apa yang mau kita beli ya, lihat pakai Shopee, ini bagus nih, jadi pengen beli terus kita kan? Jadi boros, ya kan? Nah, itu di bidang perdagangan, ya. Oke, lanjut. Sekarang di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan apa namanya? Bagaimana kita pengaruhnya? Ketika sakit kita bisa menggunakan telemedicine. Namanya berobat online. Ya. Ingat ya, kalau belanja online namanya e-commerce. Nah, ini istilah-istilahnya. Kalau berobat online namanya telemedicine, medis. Ya. Dampak positifnya akses lebih gampang dan cepat. Ya kan? Mana yang apa tadi? Yang kesehatan mana? Nah, itu tadi. Lebih gampang dan cepat. Jadi kalau kita sakit, misalnya kita meriang, ya udah dari aplikasi aja. Contohnya aplikasi apa? Halodoc salah satunya. Dari HP aja bisa, ya kan? Nanti kasih tahu sama dokternya apa keluhan kita. Udah, nanti dokternya ngasih lah apa obat yang harus dibeli. Kasih taunya semua. Tapi kita harus bayar, ya kan? Bayarnya pakai apa? Pakai wallet tadi, dia pakai Dana, e-banking, ya. Apalagi hemat biaya dan waktu, akses ke dokter spesialis lengkap. Dokter spesialis tahu? Misalnya spesialis jantung, spesialis apa lagi? Penyakit dalam, spesialis mata, semuanya lengkap. Jadi orang yang tinggal di desa pun bisa dia konsultasi tanpa dia harus pergi ke kota, ke rumah sakit yang besar. Biasanya rumah sakit yang besar yang lengkap kan spesialisnya. Nah, tapi di Halodoc itu bisa juga semuanya. Itu kelebihannya. Dampak negatifnya, diagnosis tidak seakurat tatap muka. Nah, kalau kita tatap muka, apa? Lihat ke depan, Ibu. Nah, enggak. Nah, kalau kita tatap muka langsung sama dokternya, nah, kita lebih ngerti kan, dokternya menjelaskan panjang-lebar. Kalau melalui aplikasi, bisa jadi kita salah pengertian kan. Nah, terus tidak semua penyakit bisa dikonsultasikan secara online. Contohnya apa? Tadi Ibu udah jelaskan tadi apa contohnya? Misalnya operasi, gimana operasi online? Ya kan? Operasi harus ke rumah sakit. Nah, oke. Terus hubungan dokter dan pasien jadi kaku atau berkurang. Melalui online itu ada waktunya, nah. Jadi sekali kita konsultasi, waktunya cuma berapa menit ya? 45 menit atau 30 menit. Nah, tapi kalau kita konsultasi langsung, kita tatap muka dengan dokternya, kita bisa lebih leluasa kan ngobrol sama dokternya. Oke? Ini masuk ujian ya. Tolong mesti ngapain. Kemudian di bidang apa lagi? Pendidikan lagi. Nah, dia masing-masing ada nih. Pendidikan namanya e-learning. Nah, pembelajarannya dilakukan secara online. Contohnya melalui apa? Tuh, pembelajaran dilaksanakan secara elektronik. Berarti melalui video pembelajaran, contohnya, ya kan? Di mana bisa lihatnya? Bisa di YouTube, salah satunya. Bisa di TikTok, itu ada kan? Banyak video-video pembelajaran. Bisa di Instagram. Nah, gitu. Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya
Baik-baik duduknya. Nah, fleksibel waktu dan tempat. Bisa kapan saja dan di mana saja. Anak ibu belajar online kan? Terus akses materi tidak terbatas. Materinya banyak, misalnya buka di YouTube. Anak-anak ibu mau cari materi apa? Matematika misalnya. Tentang apa sekarang matematikanya? Nah, kesebangunan. Buat di YouTube. Materi kesebangunan SMP kelas 7. Banyak lah video-videonya kan? Nah, jadi tidak terbatas. Boleh mau lihat yang mana. Terus akses materi udah lebih interaktif dan variatif. Bentuknya bermacam-macam, lebih berwarna, kan? Lebih kreatif. Tapi ada dampak negatifnya juga. Apa itu? Sulit memahami materi. Mata dan badan jadi cepat lelah melihat layar terus kan? Nah, capek kita. Terus bergantung pada kekuatan sinyal. Kalau buka YouTube sinyalnya jelek, bisa kan? Nah, oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak? Oke. Nah, aktivitas keseharian. Aktivitas keseharian menggunakan e-wallet atau dompet digital tadi kan, Arsyil? Nah, dampak positifnya praktis dan cepat. Terus lebih aman dari pencurian dompet. Jadi sekarang orang-orang kebanyakan dia nggak pakai dompet, dari HP aja. Nah, dari HP karena udah bisa semua kan? Misalnya dia belanja di restoran, makan di restoran makan siang, udah pakai kris saja, di scan. Jadi uangnya di HP semua. Gitu. Terus transaksi tercatat rapi. Jadi kalau kita belanja online, nah kalau kita bayarnya pakai e-wallet, di e-wallet itu nanti ada transaksi kita, jam berapa duit keluarnya, tercatat rapi. Terus dampak negatifnya, resiko hack dan penipuan. Bisa di-hack, tahu hack? Dibaca. Nah, diambilnya lah nanti duit di e-wallet kita kan. Itu ada risikonya. Terus membuat boros. Karena gampang nih tinggal scan-scan aja. Udahlah, belanja terus boros jadinya kan. Yang terakhir, ketergantungan teknologi dan kecepatan sinyal. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke, udah paham dampak negatif dan positif dari berbagai teknologi yang ini kita belajarkan. Kesehatan, perdagangan, apa tadi lagi? Pendidikan, aktivitas sehari-hari. Oke, paham? Nah, sekarang balik ke tempat duduknya masing-masing. Untuk bahan anak ibu belajar lagi di rumah ya, aja pulang. Nah, gimana pembelajaran hari ini, paham? Oke, kita explain. Nanti setelah explain kita kerjakan sedikit, ya. Dan tadi itu udah latihan, tadi LKPD namanya. Jadi kalau ibu bilang clap, berarti anak ibu tepuk tangan. Oke? Tepuk tangan. Kalau ibu bilang boom, berarti tepuk pahanya. Ya? Ini kalau ibu bilang pen, berarti ambil pena yang ada di mejanya.
Udah selesai